Alkitab, sebenarnya Alkitab kita cukup panjang ya. Mazmur 119, semuanya ada 179. Kita baca beberapa ayat saja ya. Kita akan 176. Kita baca beberapa ayat saja. Mari kita baca bersama-sama saudara. Kita akan baca ayat yang 7, 11, 13, 18, 40, 45, 48 dan 112. Mari kita membaca, buka suara, kita baca bersama-sama ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Sekarang kita lihat ayat berikutnya, yaitu ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat 13. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. 18. Sikapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Ayat 40. Sesungguhnya aku rindu pada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Ayat 45. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Ayat 48. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang Kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. 112. 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Dan menikmati firman Tuhan. Belajar dan menikmati firman Tuhan. Saudara, kalau mendengar istilah belajar, bukan hanya anak-anak yang gak senang. Kita jadi orang tua seringkali cuma belajar lagi. Belajar itu saudara seringkali menjadikan suatu beban. Maka jarang sekali orang menyatakan aku menikmati belajar, itu jarang. Kecuali kita itu punya kesadaran. Ya, saya harus belajar. Saya harus belajar. Saya kurang ini, saya kurang ini. Dan di dunia orang yang tipe ini sangat sedikit. Karena pada prinsipnya kita itu males ya. Alah, ngapain sih belajar lagi? Maka sesuatu kalau ada perubahan pasti kita komplain. Kok rubah sih? Kok rubah? Karena rubah harus belajar lagi. Jadi saudara, belajar itu harus ada satu kesadaran. Saya perlu baru bisa. Dan belajar itu harus ada satu kedisiplinan. Harus mau berusaha, harus mau berlatih. Karena apa? Belajar itu nggak mungkin satu kali jadi, ya nggak? Kita belajar mulai belajar komputer, waduh ya. HP kalau mulai ganti baru itu ya, wah makin canggih makin gila. Kadang-kadang anak saya bilang, sudah mama udah canggih-canggih lah. Pokoknya pegangannya itu tok oleh halo begitu lah ya. Jadi saudara, kita harus berusaha, harus dilatih. Sekarang sudah bisa, besok lupa ya. Saya sudah lama itu nggak pernah ngerekam dulu waktu iPad yang lama itu, yang sudah mulai rusak itu, lalu diberikan iPad baru. Katanya kalau iPad Apple itu, katanya Sony itu enak, gampang. Yang ngerti enak gampang, yang nggak ngerti pusing. Mau ngerekam, saya sering dengarkan khotbah-khotbah yang mau ngerekam itu nggak bisa. Sampai akhirnya saya bawa ke tokonya Sony belajar. Sulit sekali, sampai anak saya bilang, mama dulu kan bisa. Ya dulu. Tambah umur tambah bodoh. Jadi kita tuh harus sadar, harus mau berusaha, harus mau berlatih, harus tahu. Kalau mau belajar itu harus tahu tujuannya itu apa. Ya. Tujuannya itu apa? Saya perlu belajar laptop, ya komputer, karena apa? Saya
itu kerjaannya saya di situ ya enggak? Saudara yang misalnya yang kerja di jurusan lain sebagai koki ya nggak perlu terus baca komputer terus ya, harus belajar pintar masak. Jadi saudara, kita belajar itu karena kita sadar kebutuhan. Saya perlu belajar, saya harus punya tujuan apa yang harus saya capai, dan saya harus tahu caranya ya. Kalau kita lihat anak-anak di Indonesia, kalau pindah sekolah di Amerika senang, termasuk anak saya. Sekolah itu senang karena apa? Ya di situ bikin cuma ya diskusi lah, presentation lah gitu ya, presentasi lah, lalu katanya bikin program ini jadi kumpul-kumpul. Sampai saya tuh sering ngomong, kamu sekolah kok bingung ini gak belajar. Kalau di Indonesia kan tiap hari baca gitu ya, lain. Makanya kalau dikatakan mau nggak sekolah di Indonesia, nggak mau. Sekarang Indonesia juga maju sekarang ya. Belajarnya sudah mulai pakai PR ini, program ini, presentation dan lain sebagainya. Itu anak-anak senang mencapai tujuan, caranya enak, nggak kayak kita dulu ya, yang pernah sekolah KOI ya. Setiap huruf dihafal saudara. Berbahagialah orang terus gitu. Hafal terus begitu ya. Baik di sekolah Mandarin, baik di sekolah Indonesia, hafal nanti pokoknya guru ngomong apa harus dihafal. Kadang-kadang kita bosan, kita stres ya. Kadang-kadang kita juga nggak tahu tujuan apa. Saya ingat waktu di SMP saudara. Teman saya, anak laki di belakang saya, kalau waktu belajar itu masih tidur. Sampai sama gurunya sering dilempar kapur, lempar hapus. Lalu dia tuh ngomel-ngomel, aku kerjanya nanti meneruskan tokonya papaku, jualan obat, nggak perlu belajar bahasa Inggris. Jadi kalau waktu belajar Inggris dia tidur, kalau waktu ilmu ukur tidur gitu ya, dia bilang nggak usah diukur-ukur obatnya. Saudara, orang begini berarti dia nggak ada hari depan ya nggak? Kita harus mengikuti zaman. Sekarang ini orang-orang online, jual apa-apa online, beli apa-apa online ya nggak? Kalau kamu terus nongkrong di situ ya, di Indonesia mungkin masih laku. Nongkrong di toko bayar pajak mahal ya, sewa toko mahal ya, itu sudah di Amerika. Mereka bisa main online. Jadi saudara, kita itu harus tahu tujuan hidup, harus tahu hari depan kita. Maka kita harus belajar, jangan mau ketinggalan zaman. Saya merasa kagum ya, beberapa bulan yang lalu dikirimi YouTube sama teman di Indonesia, ada nenek-nenek umur 70 lebih. Ya dia di Irian ya, dia ngambil S1, S2, S3, kalau nggak salah 78 tahun itu lulus S3. Pas saya lihat-lihat di Irian, sekolah teologi ya. Saya aja di sini mau ambil S2 rasanya nggak mampu, Inggrisnya nggak becus. Sekolah yang ambil UI aja dulu saya intensif itu bikin paper itu saudara tahu stres banget. Karena apa? UI-nya itu UI-nya orang Tiongkok sama UI Indonesia itu lain. Jadi sulit kita mau ngejar. Tapi saudara, nenek ini 70 lebih sampai diwawancarai. Waktu saya lihat YouTube, saya pernah lihat orang nenek-nenek umur 90 tahun meneruskan yang sekolahnya dulu gak selesai. Dia ngambil sarjana, teruskan. Jadi saya baca itu saya giling-giling. Waduh, saya sudah angkat tangan, sudah lakukan ke sekolah-sekolah anak. Inggris gak bisa, UI-nya juga setengah mati. Ya. Sudahlah, S1 aja sudah S-lilin cukup lah, gitu ya. Tapi waktu saya lihat ini, nenek umur 70 tahun lebih, yang 90 tahun itu orang Amerika. Mereka terus mau belajar. Saudara, di Amerika ini belajar itu nggak lihat umur ya, makanya kita senang. Waktu saya pernah ngambil kelas, kelas belajar bahasa Inggris yang ambil bahasa. Tapi sampai sekarang karena jarang ngomong, hilang semua. Waktu masuk kelas itu saudara tahu, saya masih lumayan punya beberapa teman yang lebih tua dari saya. Setelah semester kedua motori dong, yang itu orang Korea, orang Chinese itu, yang usianya lebih tua dari saya satu-satu gugur. Nggak ngikuti terus, akhirnya semester, data saya ngambil semester 3 semester gitu ya salah. Akhirnya tinggal saya yang tertua. Tapi waktu di kelas saya lupa saya itu tua.
Karena pinggir-pinggir ini anak-anak dari Tiongkok, dari Korea ya, dari Jepang yang masih muda-muda. Lalu guru ngomong apa? Saya catat semua. Anak-anak muda itu lihat aja. Saya catat semua karena apa? Guru mari ngomong apa saya lupa. Supaya ulangan nanti bisa. Jadi saudara-saudara, karena apa? Saya tahu. Kalau mau tinggal di Amerika ini, boleh sedikit-sedikit kopeng ini familiar lah ya sama bahasa asing. Saya paling benci bahasa Inggris. Terus terang, karena trauma. Waktu saya sekolah SMP, saya dari sekolah negeri masuk sekolah swasta SMP, satu kata bahasa Inggris saja nggak bisa. Lalu masuk ke kelas, karena semua itu sekolah swasta kan sudah ngerti Inggris tuh. Langsung gurunya conversation saja. Nah saya apa itu? Kata, aduh guru ngomongnya semua semua. Maka sampai hari ini kalau saya ke dokter mesti bawa penerjemah. Jadi sana ngomong apa hei saudara, bopo itu bopo. Sampai suami saya pulang, masuk kamu nggak bisa, itu gampang lu ngomongin. Nah kamu sekolah itu saya pernah ada sekolah sampai lulus saudara. Lalu ngambil kelas di college ngambil bahasa, sampai suami saya bilang, nah sertifikat itu apa artinya? Saya belajar sungguh, memang waktu ujian di college itu saudara banyak anak-anak muda konten. Terus dalam hati saya ini mau dapat nilai atau mau dapat pinter? Sampai saya tegur mereka, loh kamu kalau gini, iya nanti kalau nilaiku jelek dimarahin sama aku, papaku gitu. Mereka dari luar negeri. Tapi aku udah bisa sekolah terus. Dalam hati saya, urusanmu. Aku ini mau belajar sungguh-sungguh, gak pinter ya. Jadi saudara, saya pikir, sampai saya itu berdoa, Tuhan, kalau Inggris saya gak bisa karena trauma saudara. Jadi kalau gak bisa, saya pulang Indonesia saja. Di Indonesia itu pelayanan luas, ladang banyak, ngomong asal buka mulut bisa. Di sini buka mulut saudara, tata bahasanya kualik semuanya. Jadi saudara, saya tuh sebenarnya saya tuh orang yang punya tujuan. Saya berdoa Tuhan di Amerika 3 tahun saya harus bisa ngajar sekolah minggu. Ternyata sampai hari ini mau 10 tahun nggak bisa. Sekolah minggu aja nggak bisa. Saudara, kita harus punya tujuan, punya sasaran. Ya. Jadi saya tuh masih bergumul Tuhan saya ini nantinya ya, mau di Indonesia atau di Amerika. Sampai kemarin ipar saya ngantar ke dokter bilang gini, saya bawa penerjemah, dia bilang gini, kamu tuh mesti belajar bahasa Inggris. Dia omong tiap hari itu tuh di rumah ngomongnya Inggris, jangan ngomong Indonesia, jangan ngomong Moti. Kalau kamu mau tinggal di Amerika, dalam hati saya masih bergumul. Sebenarnya semua bahasa bisa itu enak ya, tapi masalahnya saudara, makin tua makin sulit. Jadi kita harus ada kemauan. Orang yang sadar akan kebutuhan, dia bisa belajar. Dan belajar itu akan mendatangkan suatu perubahan. Kalau belajar seperti saya 10 tahun gak ada perubahan, ngomong gak bisa, itu tanda tanya. Gurunya atau muridnya yang goblok? Yang ini jelas muridnya yang goblok kan? Jadi saudara, kita itu belajar, itu ada suatu perubahan, ya enggak? Anak yang nakal setelah masuk sekolah SD bisa duduk diem, bisa sekolah ya kan? Dulunya nakal, nangis, mukulin orang, ya cengeng. Setelah sekolah berapa tahun kemudian berubah. Maka itu saudara, kita itu perlu belajar. Seorang Kristen yang tidak mau belajar firman Tuhan tidak akan berubah. Jadi kita tema hari ini belajar dan menikmati firman Tuhan. Kalau sudah belajar, baru bisa menikmati. Hari ini banyak orang maunya menikmati, jadi gak mau susah ya. Kalau lihat, pinter ya, aduh main piano bisa, main musik bisa, pingin ya, les 1 bulan selesai, gak mungkin. Ya. Karena kita mau menikmati, kita harus mau jeripaya, mau belajar. Jadi saudara, kita harus tahu tujuannya itu apa faedahnya, lalu tahu bagaimana caranya, lalu kita harus melatih diri. Siapa yang bisa membuat saya berhasil? Diri saya sendiri. Kalau nggak ada kemauan, selamanya begitu. Kalau kita lihat anak-anak memang tidak ada kesadaran karena masih kecil. Tetapi kalau sudah seperti kita ini saudara, kita ya ketinggalan. Ngomong sama anak sudah gak becus, sudah gak bisa. Mantu bule lagi gak bisa ngomong gitu ya. Jadi mau segala sesuatu harus kita memaksa diri untuk belajar.
Hari ini saudara, kita harus belajar itulah firman Tuhan. Mengapa kita harus belajar firman Tuhan? Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kita harus sadar bahwa firman Tuhan itu penting sekali bagi kita. Setiap perkataan firman Tuhan adalah yang diilhamkan oleh Allah. Jadi kita harus sadar, Alkitab ini lebih penting daripada segalanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita. Jadi supaya kita harus tahu bagaimana cara hidup kita. Kita diajarkan supaya jadi orang pintar. Lalu itu 2 Timotius ya, atau bisa ketikanya 2 Timotius 3:16. Lalu untuk menyatakan kesalahan kita, kalau kita baca Alkitab terus, kita akan tahu kesalahan kita tanpa ditegur orang. Kita tahu karena apa? Ini cermin. Waktu kita lihat, kita tahu, oh aku kotor, aku salah, gitu ya. Lalu untuk memperbaiki kelakuan, diperbaiki. Kita kalau sadar baru diperbaiki. Orang yang selalu akan mau belajar firman Tuhan dengan rendah hati, dia akan diubah oleh Tuhan kehidupannya. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, kita akan tahu mana yang salah, mana yang benar. Tidak akan jatuh di dalam ajaran sesat. Jadi saudara, seperti Mazmur 119 ayat 1 dan 2 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Bahkan seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, berbahagialah, itu dari Mazmur nomor 1. Mazmur itu karena lagu makanya dikatakan nomor. Mazmur nomor 1, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Siang malam memikirkan firman Tuhan. Hidupnya akan seperti pohon yang tidak pernah layu dan selalu berbuah, selalu berhasil. Saudara, orang yang mau belajar firman Tuhan akan menikmati keberhasilan. Hidup kita pasti diberkati. Bukan berarti kita lancar, gak ada tikungan, gak ada belokan, enggak. Tetapi kita bahagia seperti pohon. Meskipun musim kering pun kita tetap berbuah. Karena apa? Ini adalah sumber mata air. Yesus adalah air hidup. Firman Tuhan bagaikan air hidup. Kita yang membaca firman Tuhan tiap hari, meskipun keadaan krisis, krispon, kita tetap berbuah. Karena apa? Karena kita ditanam di firman Tuhan. Jadi saudara, kita akan disebut orang yang berbahagia. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa hidup kita itu membutuhkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan bagaikan air hidup, juga bagaikan roti hidup. Yesus waktu dicobai, dia mengatakan pada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara, di sini kita perhatikan, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia itu perlu roti, perlu nasi, tapi bukan hanya itu saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara, firman Tuhan ini penting, bisa mengenyangkan kerohanian kita. Waktu kita lapar, haus, firman Tuhan akan mengenyangkan kita. Maka di dalam Amos 8 ayat 11, di sini Amos mengatakan, firman Tuhan mengatakan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak belajar firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan, tidak mencintai firman Tuhan, hidupnya pasti kering. Tidak ada kepuasan. Saudara, kita lihat, Tuhan sering mengizinkan negara-negara Kristen atau orang-orang Kristen dianiaya. Negara-negara komunis, ateis. Bahkan banyak negara-negara Kristen sekarang sudah pindah, bukan Kristen lagi.
Lalu orang-orang Kristen mulai rindu. Coba kita lihat aja Congkok ya. Berapa puluh tahun yang lalu, Congkok waktu masih tertutup untuk Injil. Orang-orang Kristen itu rindu, saudara. Alkitab dibakar habis. Yang bisa hafal nulis di kertas, dimasukkan kantong. Nanti kalau ketemu temennya salaman itu bukan kasih angpau, kasih ayat Alkitab. Mereka membutuhkan ayat Alkitab. Mereka baca, aduh senang dihafal, lalu kasih orang lain. Memang saudara, firman Tuhan itu manis bagaikan madu. Ya enggak? Kalau kita lagi loyo, capek minum madu. Itu ceritanya waktu Saul sama Yonatan, ya kan? Yonatan dikatakan dia ngambil madu lalu kuat. Tapi Saul melarang tidak boleh makan hari itu ya, karena perang. Tapi Yonatan makan madu, dia nggak tahu perintah papanya. Dia kuat, matanya. Jadi saudara, firman Tuhan bagaikan emas yang murni, bagaikan perak, bagaikan madu, bahkan bagaikan pelita di depan kaki kita. Kita nggak tahu jalannya kemana, tetapi dia akan menuntun kita selangkah demi selangkah. Seperti GPS ya, GPS hari ini masih bisa nyasar ya. Seringkali kita pakai GPS diputar-putar, tambah jauh ya. Firman Tuhan saudara memimpin kita pasti tepat ya kepada tujuan kita. Dan firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 119 ini juga dikatakan ajaib. Firman Tuhan itu ajaib. Kalau saudara gak pernah baca, gak pernah belajar, gak pernah menikmati, gak tahu ajaibnya apa. Ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang jemaat telepon saya. Dia mengatakan, aduh gimana ya, aku mau pindah apartemen. Karena memang mereka itu sudah nggak kerja ya, suaminya cacat, saudara. Lalu dapat dari government itu juga sering telat tanggalnya. Gitu. Satu kamar biasanya dikoskan orang, kos-kosannya juga nggak ada. Lalu pemasukan kurang. Dia lagi berkumpul mau cari apartemen sana sini, tanya sana sini. Lalu kami cuma bisa bantu doa. Berapa hari kemudian dia bilang, aduh bu, katanya Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu bisa dipegang. Apa yang terjadi? Wah ini kabar gembira. Tanggal muda aku sudah dikirimi dari government. Sekarang aku bisa bayar apartemen. Enggak sampai hutang sini, hutang sana. Lalu berapa hari lagi telepon lagi. Bu, katanya. Firman Tuhan itu ajaib loh bu. Ya ada apa lagi? Ternyata kamar dia yang kosong mau dikoskan orang itu, saudara. Memang nggak boleh kalau kamar dikoskan tanpa izin. Pernah ditegur sama manajer. Dia bilang, sudah nunggu jawaban manajer beberapa bulan. Dia bilang, mana aku udah punya duit ini. Ternyata bu, manajer bilang boleh. Katanya. Sekarang aku sudah jawaban, boleh dapat jawaban dari Tuhan. Aku boleh terima kos-kosan. Wah, puji Tuhan. Berapa hari yang lalu duit sudah datang. Ini berapa hari lagi ada lagi. Ini boleh terima kos-kosan. Wah, saya bilang oke, kalau gitu kamu tenang di rumah itu, nggak usah bingung cari apartemen yang lain, ya kan? Karena Tuhan sudah menepati janjinya. Jadi saudara, janji Tuhan itu tepat dan Tuhan melakukan segala sesuatu kadang-kadang di luar dugaan kita, saudara, ya. Firman Tuhan juga bagaikan pedang bermata dua. Bisa menerobos hati kita, tahu segala hati kita, jangan munafik, jangan bohong. Kalau Tuhan menegur kita, firman Tuhan menegur kita, kita cepat bertobat. Dan firman Tuhan juga bagaikan palu. Palu itu untuk apa? Bukan untuk ngelus-ngelus. Ya. Palu itu untuk pukul. Ya. Kalau kita salah ditak-tak-tak sama Tuhan ya. Jadi palu itu fungsinya untuk memukul paku. Jadi saudara, kalau kita sudah dihalusi Tuhan, dikasih kaca, sudah lihat, sudah tahu aku berdosa ya. Sudah kasih pedang. Pedang itu bukan untuk nusuk orang, tapi untuk diri kita. Dan juga untuk berperang melawan iblis. Dalam Efesus kata. Saya ingat pada waktu saya pelayanan di Bandung, itu anak remaja itu tengkar, saudara. Lalu cari saya. Contoh. Ini ya, temen itu lagi tengkar sama saya. Lalu dia tulis surat. Ini kasih ayat Alkitab ini loh, aku ditegur, dimarahi pakai ayat Alkitab ini contoh. Ya, sekarang enaknya aku balasnya pakai ayat Alkitab yang mana ya?
belum lah, ini anak remaja. Makanya saya bimbing ya. Saya bilang, hai ya, firman Tuhan bukan untuk perang. Bukankah seringkali begitu? Suami bilang, hei istri nurut tuh. Efesus bilang gitu. Terus istri bilang, hei suami harus begini. Begitu perang terus di rumah dengan ayat Alkitab. Ingat, firman Tuhan bukan untuk perang, bukan untuk musuh saudara seiman, bukan. Firman Tuhan adalah untuk menangkis serangan iblis. Ya enggak, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dicobai 3 kali yang tercatat di dalam Matius itu 4. Itu Yesus melawan iblis hanya dengan firman. Kita selalu melawan iblis gagah-gagah, perlulah kita dirangkul sama iblis sudah gak bisa gerak. Menyerang iblis hanya dengan firman. Karena iblis itu pintar. Kalau menyerang orang Kristen kita pakai cara halus. Tekniknya iblis itu macam-macam. Dia canggih sekali. Kalau orang Kristen yang dekat Tuhan tiap hari baca Alkitab, diserangnya juga pakai Alkitab, ya enggak? Coba Yesus diserangnya juga pakai Alkitab. Karena Yesus melawan iblis pakai Alkitab, dibalas Alkitab. Alkitabnya diselewengkan sedikit. Waktu Hawa di Taman Eden, itu iblis sudah pakai firman Tuhan. Bukankah Tuhan mengatakan semua pohon yang di Taman Eden nggak boleh dimakan? Itu gendeng, semua orang dimakan. Makan apa ini? Jadi ingat, iblis suka merubah firman Tuhan. Iblis pinter hafal firman Tuhan, tapi untuk menjatuhkan orang lain. Kita jangan seperti iblis. Kita anak Tuhan. Firman Tuhan sebagai cermin untuk diri kita, untuk menangkis iblis. Jadi saudara, di sini kita melihat firman Tuhan juga seperti susu, susu murni yang harus kita terus minum. Ada Kristen bayi, ada Kristen yang sudah dewasa. Kita terus perlu makan makanan rohani. Kalau yang bayi, susu murni supaya terus bertumbuh. Ya. Dan juga bagaikan benih. Yesus mengatakan benih itu tuh jatuh di mana? Ya kan? Kalau tuh jatuh di tanah yang subur akan bertumbuh. Kadang-kadang hati kita itu keras seperti batu. Saudara, saya tuh mengikuti gereja saudara di sini sudah hampir 10 tahun. Banyak mendengar, banyak mendoakan, banyak lihat di YouTube, banyak seminar-seminar yang saudara ada. Ceramah, seminar yang temanya bagus-bagus, pengkhotbahnya hebat-hebat. Itu enggak cukup. Yang cukup rubah kehidupan. Kalau ada satu perubahan, itulah berarti kita itu orang yang sungguh-sungguh melakukan firman. Saudara, apakah kita senang kalau punya anak diomongi sampai 100 kali tetap aja? Diajari, gak pinter-pinter, gak naik kelas terus. Jadi saudara, kita harus menjadi orang Kristen yang tahu kebutuhan kita. Jangan keraskan hati. Firman Tuhan negur, cepat bertobat. Kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu suatu kebutuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi pelita di dalam kehidupan kita, terang jalan kita, jalan hidup kita. Kita tidak tahu hari depan kita itu suram, saudara. Kita nggak tahu bagaimana kita perlu firman Tuhan menuntun kita. Banyak orang Kristen kalau sudah di lay off, bingung buka Alkitab, nggak tahu Alkitab yang mana ya. Alkitab yang mana, kayak banyak gitu ya, kayak jangsi gitu ya. Tiba-tiba tunjuk aja begitu ya. Merem tutup patah doa sudah itu bukan tunjuk gitu ya. Bukan begitu. Alkitab harus tiap hari kita baca. Barulah kita mengerti bagaimana apa yang harus saya lakukan. Jangan kalau sudah menghadapi kesusahan, problema keluarga, problema pekerjaan, kesehatan, lari sana sini. Ya. Saudara, kalau kita tiap hari baca firman Tuhan, kita tahu, oh ternyata ini perintah menunjukkan saya harus belok kanan. Oh ini saya harus berhenti. Ada waktu untuk berhenti, saudara. Ingat sebuah lagu, kalau nggak ada istirahatnya ya capek tuh ya. Hidup kita juga begitu. Kadang-kadang Tuhan mau kita berhenti untuk merenungkan firman Tuhan. Karena pada waktu kita jalan terus, hidup sibuk, ya, banyak pekerjaan, banyak pelayanan, banyak acara, nggak ada waktu merenungkan firman Tuhan. Maka kadang-kadang Tuhan mau kita break merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya mengambil beberapa tokoh, yaitu 5 presiden Amerika. Sebenarnya kalau kita lihat banyak presiden Amerika yang mereka itu mempelajari Alkitab dan
nikmati Alkitab. Presiden yang pertama George Washington. Saya pernah lihat filmnya ini karena waktu itu kita ngajar POI di Indonesia pakai film ini, dibawa di situ sudah itu dijelaskan pakai POI gitu ya. Di sini dia mengatakan tidak mungkin dapat memerintah dunia dengan benar tanpa Allah dan Alkitab. Nggak mungkin. Kita mau jadi pemimpin, baik pemimpin di rumah, di pekerjaan, di gereja, di masyarakat, harus beralaskan firman Tuhan. Inilah dasar kita. Kalau tidak, kita nggak mungkin benar. Saudara tahu, jadi pemimpin itu orang-orang kira enak ya. Wah enak loh, bayarannya gede loh, bayarannya yang dilihat ya. Pusingnya bukan main. Kepala ini yang bagian pusing, bukan kaki. Kaki cuma tinggal di order ya, jalan, duduk. Tapi yang pusing ini, kelihatannya kepala ini nggak jalan saudara ya. Enak aja begitu, merentah aja ya. Tapi dia yang pusing. Coba kalau kita jadi papa mama ada masalah apa, kita yang pusing, anak kita tetap aja seneng-seneng ya, apalagi anak kecil. Jadi saudara, di sini George Washington dia sadar kalau mau jadi pemimpin yang baik, memerintah dunia dengan benar, harus belajar firman Tuhan, harus memakai firman Tuhan. Kalau enggak, jadi pemimpin tidak bijaksana, jadi pemimpin itu sulit. Orang itu cuma mencari kesalahan kita. Yang bisa mengerti kita terlalu sedikit. Karena kita cinta bangsa, cinta negara, semua diberikan. Cinta gereja, semua diberikan. Orang lain belum tentu ngerti kita. Menghadapi masalah kita dilihat, coba saya jawabnya apa? Bisa nggak jawab? Bisa nggak gitu ya? Karena apa? Manusia memang jahat. Tetapi kalau kita pegang Alkitab, tiap hari berdoa, baca Alkitab, kita oh Tuhan pimpin saya. Apa yang harus saya ingat firman? Ya. Jadi ini yang dirasakan oleh George Washington karena dia sendiri adalah orang yang suka belajar firman Tuhan. Lalu Presiden Amerika yang kedua, ya, John Adams. Di sini dia mengatakan Alkitab adalah buku yang terbaik di dunia. Alkitab berisi lebih daripada semua perpustakaan yang pernah saya kunjungi. Berarti dia adalah Adam ini adalah seorang yang suka baca buku. Dia keliling semua library, dia mengatakan tidak ada tandingnya. Ini nomor satu. Buku-buku yang lain ciptaan manusia bisa berubah, bisa ketinggalan zaman, tetapi ini tidak. Lalu juga Presiden Amerika yang ketiga, Thomas Jefferson, dia mengatakan Alkitab menciptakan orang-orang terbaik di dunia. Betapa sedihnya kita melihat Amerika, saya lihat itu tahun 60-an sudah melarang Alkitab dibacakan di sekolah umum, di sekolah pemerintah. Dilarang berdoa, dilarang baca Alkitab. Pada waktu Alkitab itu saudara disingkirkan, senjata narkoba, moral-moral yang bejat, semua tingkah laku yang bejat masuk di dalam sekolah ya kan? Di sekolah terjadi pembunuhan karena apa? Tidak ada Alkitab. Pada waktu Alkitab disingkirkan, ingat kejahatan masih datang. Karena ini yang terbaik. Teori semua orang itu kurang baik. Saya senang mendengarkan ceramahnya Bapak Pendeta Stephen Tong. Dulu pernah dengar tentang ceramah tentang seminar tentang filsafat Asia. Lalu saya dikasih orang kasetnya, saya dengar lagi. Saudara kalau ada waktu dengar, berbobot sekali. Dia menceritakan tentang Konghucu dan Lao Tzu. Memang itu filsuf-filsuf yang pintar. Tetapi ingat, Alkitab tetap di atas mereka. Jadi saudara, Alkitab bisa menciptakan orang-orang yang terbaik. Kita lihat aja pemimpin-pemimpin Amerika ya kan? Yang cinta Tuhan, yang cinta firman Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan, rela mati untuk Tuhan, untuk bangsa negara. Meskipun mereka diperlakukan bagaimana, tetap mencintai musuh-musuh. Perjuangan, sumbangsi cukup besar. Lalu yang keenam, ini adalah presiden yang keenam, ya, John Quincy Adams. Ya, dia mengatakan Alkitab memberi pelajaran pengetahuan dan kebajikan bagi saya dan tidak ternilai harganya dan tidak pernah habis-habis. Saudara, presiden yang keenam ini dia juga belajar firman Tuhan.
Dia mengatakan firman Tuhan ini bukan hanya yang tentang surgawi aja, tetapi juga praktis untuk kita, saudara. Ilmu pengetahuan ada di sini, ilmiah ada di sini, kebajikan ada di sini, bahkan banyak yang belum kita ketahui, ya enggak? Nilainya itu sungguh berharga, saudara. Tidak pernah habis-habis kita belajar Alkitab. Saudara, saya sering mendengar orang-orang yang tangguh belajar Alkitab jadi pinter. Ada dicongkok seorang nenek, gak pernah sekolah, lalu ke gereja bawa Alkitab, woi, karena dicongkok itu woi ya. Pendeta baca atau orang-orang baca, dia tunjuk satu-satu, ikuti. Ya memang orang ini yang pintar, yang punya hati ingin belajar. Akhirnya saudara tahu, bisa baca seluruh Alkitab, bisa hafal beberapa Alkitab. Saya percaya kalau kita mau menjadikan Alkitab ini yang utama di dalam kehidupan kita pasti berhasil. Dan saya kasih yang terakhir ya. Ini presiden yang contoh yang terakhir. Ini kegembaran saya ini. Saya senang Abraham Lincoln. Dia adalah presiden ke-16. Dia mengatakan, saya percaya bahwa Alkitab merupakan pemberian yang terbaik dari Allah, yang Allah berikan kepada manusia sehingga kita memperoleh keselamatan. Saudara, saya pernah belajar riwayat hidupnya. Ini Presiden Abraham Lincoln. Dia adalah latar belakang keluarga miskin, keluarga sederhana. Anak papanya, saudaranya dia itu banyak. Jadi kalau sekolah itu gantian. Ini sebulan yang nomor 1, ini sebulan depan yang nomor 2, gitu ya, gantian. Karena nggak ada duit. Jadi tiap hari harus bantu papanya ke sawah. Sawah itu pun sawahnya orang lain. Jadi dia, saudara, Abraham Lincoln ini suatu hari katanya, dia ya yang kerja apa gitu ya, cari duit bantu keluarga. Suatu hari ditawari sama seorang ibu, katanya kalau nggak salah itu ibu janda. Waktu itu dia masih kecil, ditanya, sering jalan lewat rumahnya ibu itu dipanggil, sini, anak muda sini, kamu mau nggak belajar Alkitab, dipinjam di Perjanjian Baru, Alkitab Perjanjian Baru. Ini kamu boleh baca di rumah ya. Waktu dulu itu saudara, Alkitab ini sulit sekali ya kan? Punya duit pun bisa beli, apalagi Abraham Lincoln nggak punya duit ya. Jadi Alkitab itu dia bawa pulang. Berapa minggu atau berapa hari saya lupa. Saya itu kalau angka lupa, catatannya saya carikan. Lalu dia tuh kembali lagi ke perempuan ini, ibu ini. Dia bilang, tante, ini Alkitabnya saya kembalikan. Loh, dibaca, sudah selesai. Hah? Mungkin cuma gak sampai sebulan lah pokoknya, seminggu atau berapa hari. Terus gitu ibu ini anak kecil lah, ngomong lah ya enggak. Lalu dites, apa kata Alkitab Matius 5 ayat 5. Sebut. Apa kata Matius pasal 4 sebut. Wah, ibu ini tahu, ini anak kita. Saya nggak punya waktu sekolah. Orang sekolahnya tinggi belum tentu pintar, ya enggak? Karena sekolah cuma sekolah aja. Tapi kalau orang pintar, dia punya hati yang belajar, lebih pintar daripada orang yang punya gelar. Lalu saudara, ibu ini tergerak. Oke, Alkitab saya kasihkan kamu, bawa pulang. Tiap hari dengarnya tuh tiap hari baca. Baca terus. Sampai suatu hari ada itu sayembara jadi presiden, dia masukkan, dia pernah gagal ya. Dengarnya pernah gagal. Tapi dia terus pegang Alkitab. Sampai suatu hari jadi presiden. Dia bilang apa? Alkitab ini yang membawa kita kenal Tuhan. Alkitab ini yang paling baik. Bukan hanya untuk sekarang, untuk yang akan datang. Di mana ada buku yang bisa memberikan kita pengetahuan di dunia dan di surga? Di mana ada buku yang menjamin kita di dalam dunia dan di surga? Sekarang dan yang masa datang, yang akan datang, nggak ada. Tapi firman Tuhan, bukan hanya kebutuhan kita di bumi, dan juga untuk kita bisa menikmati di surga. Apa yang ada di dalam Alkitab ini banyak rahasia Allah. Rahasia Allah. Jangan kalau nggak ngerti tutup gitu ya. Tutup aja, nggak ngerti ya, baca terus. Saudara, kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu memang banyak rahasia, sulit kita mengerti. Tetapi kita harus mempunyai hati yang mau belajar. Di dalam Kisah 17 ayat 11 ada suatu teladan dari gereja
Di Berea. Gereja Berea ini dikatakan saudara, orang-orang Yahudi yang di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman dengan segenap kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ceritanya Paulus dari Tesalonika lalu ke Berea. Berea ini termasuk provinsi Tesalonika. Paulus di Tesalonika itu saudara diusir, tidak dianggap, lalu dia ke Berea. Orang Berea itu orang Yahudi itu baik, dia diterima saudara. Di sini dikatakan mereka itu mau menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kata lain, dengan suatu kerinduan. Dengan suatu kerinduan. Orang Yahudi itu sombong yang bukan main. Mereka menganggap kita sudah punya Taurat, tak perlu diajarkan orang lain. Waktu itu memang perjanjian baru belum jadi. Dan Paulus menjelaskan Taurat yang dihubungkan dengan Tuhan Yesus. Penggenapan Taurat di atas diri Yesus. Mereka itu dengar dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan. Bahkan dikatakan apa saudara? Setiap hari. Ini gereja yang masih muda, ya, orang Yahudi yang baru percaya Yesus, mau percaya, baru percaya. Setiap hari menyelidiki kitab suci. Menyelidiki itu bukan mencari kesalahan, tetapi meneliti, itu artinya meneliti. Seperti kalau bahasa aslinya itu mempunyai arti meneliti, seperti mencari barang berharga di tengah-tengah banyak barang. Jadi sikap seperti itu. Coba saya tanya saudara, kalau berlian saudara jatuh di tempat sampah, tumplek katanya kan? Kalau sampah yang gede pun ditumplek. Misalnya sampai masuk di sapi tank pun dibelain. Kenapa? Itu berharga. Mengapa seringkali kita sama firman Tuhan kok nggak ada hati yang sungguh-sungguh mau belajar ya? Baca sebentar itu nggak ngerti ya? Baca sebentar, ini pernah baca kok ya? Pernah juga khotbah, tetap saudara. Jemaat di Berea tiap hari meneliti, mempelajari. Bahkan dikatakan mereka ingin mengetahui apakah ini benar. Ingat, waktu itu belum ada perjanjian baru. Paulus datang, Paulus mengatakan, Yesus penggenap hukum Taurat. Ini anak Allah sudah diberikan pada kita. Mesias sudah datang, sama mereka dicocokkan sama perjanjian baru. Bukan berarti mereka nggak percaya, mereka memang baru, mereka nggak ngerti. Cocokkan, benar nggak? Itu bagus. Karena apa? Paulus baru datang. Mereka nggak kenal Paulus. Ajarannya gimana nggak tahu. Saudara, gereja Berea adalah gereja yang meneliti firman Tuhan. Hati-hati dengan ajaran yang baru, dan mereka berlandaskan firman Tuhan. Maka mereka tidak akan tersesat. Saudara, hari ini banyak gereja tersesat. Karena apa? Setiap pendeta diundang khotbah. Khotbah apa saja, amin, pokoknya dibacakan satu ayat gitu ya. Kadang-kadang saudara, orang khotbah dari sudut kedokteran, dari sudut ilmiah, dari sudut ini sudah itu ambil satu ayat untuk mendukung. Itu sebenarnya sama. Alkitab didukung oleh ilmu pengetahuan yang kita tahu atau pengalaman hidup kita. Bukan pengalaman hidup kita didukung Alkitab. Itu bukan namanya khotbah, menyampaikan firman. Jangan terbalik. Apalagi saudara, kalau dikatakan, kalau kamu baca Alkitab, ya baca Alkitab. Wih, hari ini aku dapat. Wah, firman Tuhan ini hidup ya. Ini hidup bisa bersuara. Ini rema. Sering dengar ya? Rema dan logos. Itu bahasa Yunani. Kita bilang, kalau ini dengarkan, ini ajarannya agak benar. Tapi kita sekarang nggak menguasai bahasa Yunani ya. Jadi tak benar begitu ya. Rema, mereka mengatakan ini rema. Kalau Alkitab ini dibaca, ngomong, hari ini aku nggak boleh sedih, aku harus begini, aku harus begini. Oh ya, jadi ngomong. Lalu baca lagi, nggak ngerti. Oh ini logos, ini yang dari Allah. Tapi bukan, aku nggak dapat apa-apa. Nah, dengan demikian standar pada diriku. Ini termasuk ajaran sesat neo-ortodoks. Kalau Alkitab itu ngomong, kita dapat, itu baru Alkitab firman Tuhan. Kalau kita baca nggak ngerti, itu bukan firman Tuhan. Itu aku sih goblok, bukan firman Tuhan ya. Jadi saudara, jangan bingung dengan rema
Saya ngambil perhatian. Dia mengatakan di dalam Injil Lukas, ini Lukas atau Matius atau Markus, rema dan logos ini sering dipakai bolak-balik di dalam kasus yang sama. Dengan kata lain, bukan karena ini berbicara, ini tidak, enggak. Firman Tuhan berbicara atau tidak itu masalahnya aku, saudara. Bukan masalah ini, bukan firman Tuhan. Kita harus percaya semua Alkitab firman Tuhan. Ya, kita harus belajar firman Tuhan supaya ajaran sesat datang kita tidak tergoda. Suatu hari semua gereja akan tersesat. Tergantung dari kita sampai di mana. Ya. Yang akan tersesat duluan gereja di Amerika. Karena semua ajaran sesat kepada keluar dari Amerika. Ya. Ajaran-ajaran yang gak beres-beres suruh terima di dalam gereja. Lalu ayat Alkitabnya ditafsir-tafsir, dikompromikan. Ingat, inilah yang jadi dasar kita. Jadi kita harus belajar seperti gereja di Berea. Ya. Jadi saudara sekarang yang jadi masalah, baca nggak ngerti loh ya. Gimana? Kadang-kadang tanya hamba Tuhan terus ya, sungkan ya. Hamba Tuhan pun ada yang nggak bisa jawab. Saya kalau ditanya orang nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Daripada saya sok bisa menyesatkan orang gitu ya. Dulu waktu saya remaja, saya baca Alkitab kan nggak ngerti-ngerti. Saya baca Alkitab karena apa? Karena ada rangsangan, dapat hadiah. Siapa yang bisa di sekolah ini? Seluruh Alkitab ini baca habis 1 tahun dapat hadiah. Di kelas itu saya aja dapat hadiah. Lalu saya dikasih gelar sama teman-teman. Setelah saya jadi hamba Tuhan. Makanya kamu Alkitab habis. Kalau kamu jadi hamba Tuhan. Sudah salah, saya ketujuhnya dapat hadiah. Jadi saudara, Alkitab kita baca, nggak perlu harus berapa pasal, habis apa enggak. Yang paling penting kita itu satu-satu meresapi firman. Di dalam Yohanes 14:26 dikatakan, Roh Kudus yang akan mengajar dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Jadi gak usah bingung, saudara. Ngerti nggak ngerti, pokoknya baca. Minta Roh Kudus memimpin. Saya dulu itu sering tanya hamba Tuhan ini itu sampai hari ini saya itu suka tanya. Karena banyak yang nggak ngerti. Kadang-kadang kok gini ya, harus saya berdoa Tuhan aku nggak ngerti. Tuhan bisa gerakan hati kita. Tuhan bisa berbicara pada kita. Mungkin melalui khotbah orang lain, melalui ngomong orang lain, atau Tuhan berbisik-bisik dalam hati kita. Jadi ingat, Roh Kudus itu yang akan mengajar kita, itu janji Tuhan. Jadi kalau kita membaca Alkitab, jangan lupa minta bimbingan Roh Kudus. Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam kebenaran, ke dalam seluruh kebenaran. Jangan dengar, percaya omongannya pendeta si A, si B, si C. Ya, hamba Tuhan kadang-kadang itu sudah ekstrim, saudara. Kalau memang alirannya itu ngajarnya begitu ya, saya itu banyak dengar. Kalau saya itu sampai ngomong ini, aduh kasihan jemaat ini. Cik nurut ya hamba Tuhan ini. Baca ini loh Alkitab. Baca Alkitab. Ada Protestan. Munculnya gereja Protestan karena waktu itu orang Kristen tidak baca Alkitab. Jadi saudara kita harus baca Alkitab. Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Lalu kita juga harus berdoa, saudara. Di dalam Mazmur 119 ya, itu banyak doa-doa dari pemazmur ya. Dia mengatakan apa? Singkapkanlah mataku supaya memandang keajaiban-keajaiban Allah. Jadi baca Alkitab itu jangan kesusu, jangan buru-buru. Pokoknya baca. Kayak orang bayar utang. Tenang dulu, tenang. Tenang. Tuhan berbicara kepada apa yang aku harus lakukan. Firman-Mu ini sulit Tuhan. Tolong bantu aku untuk mengerti. Baca Alkitab itu saudara kalau bisa berurutan terus. Supaya seluruh firman Tuhan kita tahu. Bukan hanya kutip sini, kutip situ gitu ya. Seluruhnya kita akan tahu apa itu rencana Allah, kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, ini pemazmur ini di dalam 119 berdoa, singkapkanlah ya Tuhan. Di dalam ayat 3 dikatakan, perhatikanlah, perlihatkanlah kepadaku Tuhan. Ayat 27, 34, 73, 169 dikatakan, buatlah aku mengerti Tuhan. Ini satu doa saudara ya. Lalu teguhkanlah aku Tuhan. Karuniakan aku Tuhan firman-Mu Tuhan ya. Condongkanlah hatimu Tuhan. Jangan mencabut dari mulutku Tuhan. Dengan kata lain, pakai mulutku untuk terus menceritakan firman Tuhan ya. Jadi ajarkanlah aku Tuhan. Minta Tuhan sendiri yang mengajar. Supaya aku bisa berpegang. Sinari pada firman-Mu. Sinarilah aku dengan wajah Tuhan. Jadi saudara, membaca firman Tuhan harus berdoa dulu. Kadang-kadang kita itu malas.
Jujur aja sampai hari ini saya jadi hamba Tuhan, kadang-kadang juga males baca Alkitab. Orang ngomong Matius pasal berapa, tahu kira-kira isinya apa gitu ya. Jadi kadang-kadang itu males. Tapi saudara, kalau kita dengan kerendahan hati mau berdoa supaya Tuhan meningkatkan rahasia Tuhan, firman Tuhan, dan mau minta pimpinan Roh Kudus, ayat yang sama akan dapat berkat yang lain. Kalau saudara nggak percaya, praktekkan. Misalnya ya, Mazmur 20:3, Tuhanlah gembala, tak tahu gembala kambingnya dipimpin gini ya. Nanti kalau saudara mengganti baca lagi, Tuhan akan memberkati dari sisi yang lain. Makanya itu mengapa perlu terus dengar khotbah. Kadang-kadang ayatnya sama, temanya sama, ini temanya minggu depan sama, ya. Tapi kalau Tuhan berbicara itu dari sudut yang lain, maka saudara, kita harus mempunyai suatu hati yang rindu, yang mau belajar. Yesaya di dalam 15 ayat 16 yang mengatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmati. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Saudara, di sini Yeremia mengatakan dia sudah mendapatkan firman Tuhan seperti makanan. Firman Tuhan itu yang membuat dia girang. Yeremia itu kasihan hidupnya, disiksa, dia nabi yang menderita, sering nangis karena keadaan bangsanya, disayangi, ditangisi, ditegur, gak ngerti-ngerti. Tapi saudara, firman Tuhan ini yang menguatkan dia. Dia mendapatkan kekuatan, mendapatkan sukacita karena dia tahu dia adalah orang yang di bawah nama Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus menikmati setiap firman Tuhan. Kalau sudah ada perasaan muncul dalam hati, wis tahu, cepat bertobat. Ini saya kan freelance sekarang, saudara. Saya itu keliling-keliling gereja. Saya kunjungi, baik aliran sama maupun aliran gak sama, gereja saya kunjungi. Kadang-kadang yang alirannya gak sama, saudara, mulai masuk saya bilang, aduh itu salah, itu khotbah bukan gitu ya. Itu teorimu, bukan teori Alkitab itu. Saya langsung doa, Tuhan tenangkan hatiku. Jangan aku berbuat dosa di tempat ini. Di rumah Tuhan berbuat dosa. Itu cuma saya ingin tahu aja, cukup satu kali ke situ ya. Saudara, kita harus, ini firman Tuhan. Harus kita pelajari terus karena kita butuh. Ya, terus menuntut firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti doa minta pimpinan Roh Kudus, minta Tuhan buka mata hati kita. Sekarang nggak ngerti karena kita masih anak-anak. Suatu hari kita ngerti. Makanya kita harus banyak baca buku-buku dan kita banyak mendengar firman Tuhan dan kita juga sering sharing mengikuti persekutuan supaya banyak firman Tuhan yang kita mengerti dan kita bisa menikmati. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita bisa luput daripada dosa. Di dalam Mazmur 19 dikatakan, dengan apakah seorang mudah kelak Tuhannya bersih? Dengan firman Tuhan. Makanya anak-anak harus ditanamkan firman Tuhan. Tiap hari sudah baca Alkitab, hafal Alkitab. Lupa nggak apa-apa, suatu hari Roh Kudus akan menggunakan kita. Saudara, kita di saat itu ya, waktu sekolah, masih sekolah teologi ya, tiap breakfast turun itu harus hafal ayat. Jadi tadi meditasi dapat apa? Hafal. Kadang-kadang saya gini, nah bisa hafal 4 tahun lagi kabeh. Sekarang hafal besok baru yang lama lupa. Tapi nggak apa-apa. Waktu kita susah, waktu kita nggak tahu gimana jalan kita, penuh dengan kekhawatiran dan lain sebagainya, firman Tuhan itu muncul. Waktu kita mau berbuat dosa, firman Tuhan, firman Tuhan ini ngomong ini nggak boleh. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, apanya yang mengingatkan kita? Jadi saudara, marilah mulai hari ini kita menjadi orang yang rindu belajar firman Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Bukan hanya firman yang penuh berkat, tapi firman yang teguran, yang keras kita nikmati juga. Mari kita bersandar Tuhan melakukan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam Tuhan. Kita tenang di hadapan Tuhan, mengoreksi diri kita sendiri. Sudah berapa tahun saudara kita sudah diselamatkan